Temen kita mau janjian sama gebetan yang belum pernah ketemu, cek. Kamu buat aku tersipu. Welcome back to my channel Isning. Hello everyone. Oke, di segmen kali ini saya akan membahas ya santai-santai aja ya, karena sekarang ini adalah malam tahun baru, dimana pergantian tahun antara tahun 2020 dengan tahun 2021 guys. Nah, wah beneran udah gak terasa banget ya, karena tahun 2020 ini penuh dengan kesedihan menurut aku, karena dampak corona di Indonesia ini yang belum berakhir. Oke, di sini saya akan membahas berita viral di mana sepasang kekasih, ya, dia tuh saling mencintai dan dia menjalani hubungan secara virtual, guys. Selama 8 bulan mereka itu berkomunikasi jarak jauh, guys. Nah, kemudian mereka bertemu setelah 8 bulan itu, guys. Nah, menurut aku memiliki kekasih hati itu adalah sesuatu yang paling membahagiakan. Sebab berbagi keluh kesah dan asa akan terasa lebih menyenangkan bila ada kekasih hati yang siap menemani. Namun, bagaimana seseorang kekasih hati yang terasa asing yang belum pernah ditemui sebelumnya, guys? Hal ini seperti dialami oleh seorang wanita dalam sebuah video viral berikut ini. Temen kita mau janjian sama gebetan yang belum pernah ketemu, cek. Meskipun videonya itu singkat, namun video tersebut itu menyita perhatian publik. Namun tak sedikit yang iri dengan hubungan asmara di antara mereka. Nah, usai menanti dan menjalani hubungan selama 8 bulan, mereka ini memutuskan untuk bertemu, guys. Nah, sang kekasih hati ini tinggal di Surabaya, guys, dan rela menemui dirinya di Palembang. Videonya tuh ya bikin terharu dan banyak orang yang iri melihatnya, karena mereka tuh belum pernah ketemu dan hubungan udah 8 bulan, guys. Dan temannya ini bilang kayak, aku tuh deg-degan banget mau ketemu dia loh gitu. Wah, beneran pasti kalian udah pernah kan rasain kayak gini, karena aku juga pernah merasakan seperti ini, dimana emang seneng banget gitu ya. Udah kenal lama, kemudian ya saling tahu satu sama lain karena pengen lebih jelasnya kan ketemu gitu ya kan. Nah, di situ karena udah menanti sangat lama. Aku menanti berapa lama ya? Kayaknya sama deh 8 bulanan, dan kemudian ketemu seneng banget di situ ya kan. Kayak rasanya tuh deg-degan banget gitu, karena orang yang sering kita pikirin tiap hari gitu ya kan, nyampe nafsu makannya bertambah. Nah, itu di depan kita gitu, tersenyum manis, menebar senyuman, dan ya wah, kayak kaget gitu, ternyata cowoknya itu lebih ganteng daripada di foto gitu. Nggak kayak kasus-kasus yang di luar itu kan banyak banget kayak cantikan di foto daripada aslinya. Tapi alhamdulillahnya aku itu ya sama kayak mbaknya ini, terus kayak seneng banget gitu. Ternyata cowoknya itu wah ganteng banget. Ya ganteng banget, lebih ganteng di aslinya, beneran. Dan aku bersyukur banget gitu, momen yang apa ya, seneng banget, bahagia banget. Karena LDR itu tidaklah mudah loh sayang, beneran, karena banyak banget rintangan dan aduh, pokoknya lika-liku rintangan dimana kita tuh diuji dengan jarak. Dan kita di situ tuh harus terus berdoa supaya hubungan kita itu, hubungan kalian yang LDR itu tetap langgeng. Jadi karena malam ini adalah malam tahun baru, dimana aku di rumah aja seperti malam tahun baru sesudahnya. Jadi ya udah kayak pengen curhat aja buat kalian yang stay di rumah aja terus
stay di YouTube, oke? Nah, di sini aku pengen curhat, pengen berbagi perasaan yang selama ini pernah aku alami gitu ya kan, di tahun baru ini, di malam tahun baru ini, di tahun 2020. Karena ini adalah malam terakhir loh, bukan malam terakhir, iya malam terakhir di tahun 2020 guys. Dimana di sini itu penuh dengan suka dan duka, pelajaran yang banyak kita dapatkan. Dari yang aku share berita-berita viral itu bisa kalian petik ya guys, pelajaran-pelajarannya guys. Karena ya kalian ambil aja yang dapat kalian pelajari dan buang yang tidak perlu kalian simpan gitu di otak maupun hati kalian gitu. Karena channel aku adalah channel viral, di sini aku juga mau kasih tahu ke kalian bahwa aku dapat pelajaran yang banyak aku dapat di sini. Ketika aku mengulik-ngulik berita, ternyata aku sangatlah bersyukur dimana aku tuh nggak seburuk nasib seperti kasus-kasus yang pernah saya ulik gitu. Karena di situ tuh kayak banyak banget pelajaran yang berharga, dimana kita tuh harus terus menjadi manusia yang bersyukur, terus menjaga dan tetap terus berbaik sangka, kemudian tetap baik kepada orang lain, apapun itu, kepada orang lain. Selain menjadi orang baik, kita juga harus terus bersabar guys, dengan segala ujian, entah itu hubungan dengan pertemanan, sahabat, maupun rumah tangga. Jadi di situ kita dibutuhkan kesabaran yang ekstra gitu, apalagi kalau kita dapat masalah yang luar biasa yang nggak dapat dipecahkan. Nggak dapat dipecahkan, semua masalah pasti dapat dipecahkan. Karena aku yakin kalau kalian berusaha, nggak putus asa gitu, nggak buntu gitu ya, harus berpikir murni terhadap masalah yang kalian alami, ya pasti kalian dapat menemukan jawabannya. Terus buat kalian yang lagi ada masalah mungkin di tahun ini, di tahun ujung 2020, mungkin masalahnya belum terpecahkan, entah itu utangnya banyak atau sakit hati dan lain-lain, diselingkuhin, ya udahlah tinggalin aja gitu ya kan. Nah, seperti tahun baru kemarin aku juga stay di rumah guys. Karena stay di rumah biar apa? Biar tetap kumpul sama keluarga. Karena apa? Karena mungkin keluarga menurut aku tuh number one and it's very important. Jarang sekali seseorang itu mendapatkan waktu dengan keluarga guys. Dan aku alhamdulillah selalu kumpul dengan keluarga, stay di rumah karena pandemi COVID. So stay di rumah aja gitu, walaupun pengen banget jalan-jalan, pengen banget keluar, tapi kita harus tetap menjaga kesehatan kita biar stamina-nya dapet, kita biar gak tertular virus guys. Oke, nah di situ jadi aku lebih memikirkan keluarga gitu sih ya. Nah di sini banyak banget berita-berita yang tentang video 19 detik, lama banget kan kasusnya, dan di akhir tahun ini baru terkuak siapa pelakunya. Itu adalah Giselle Anastasia yang tadinya dia adalah saksi menjadi tersangka guys, karena ia membuat video itu pada tahun 2017 di sebuah hotel yang berada di Medan guys. Nah kayak gitu ya guys, jadi banyak banget pelajaran yang saya petik dari kaliku kehidupan seseorang guys, karena kita juga bisa belajar loh dari kehidupan orang lain juga guys. Nah di sini aku belajar dari kisahnya Gading Martin dan Giselle Anastasia. Mereka ini kan adalah seorang artis seniman ya guys. Mereka kan kalau dilihat dulu itu kelihatannya ya harmonis gitu, kayak nggak ada masalah, kelihatannya fine gitu kan, orang lihat bahagia dan iri banget pengen kayak mereka. Dan pada akhirnya mereka itu cerai, dan aku melihat kayak bingung waktu itu, kok kenapa ya Giselle sama Gading itu cerai, padahal di media sosial kayaknya dia nggak mempunyai problem deh gitu. Nah di sini kita bisa belajar, setiap masalah itu tidak harus dipost gitu, setiap apapun gitu nggak harus dipost. Jadi pasti seseorang itu pengen kelihatan kita itu baik-baik aja gitu ya. Kayak masalahnya ini Gading Martin dan Giselle, mereka kan cerai pada tahun 2019 guys, dan hal itu menyita banyak sekali perhatian publik, dimana mereka itu sangat menyayangkan mereka itu cerai, dan sekarang alasannya sudah terkuak gitu kan. Oh ternyata seperti ini gitu kan. Nah jadi ya setiap orang, setiap manusia itu tidaklah sempurna guys.
guys. Saya tahu sekali, saya aja belum sempurna loh guys. Jadi please banget janganlah menghakimi seseorang dari sesuatu atau kesalahannya guys. Karena itu bisa apa? Bisa menjadikan sebuah pelajaran buat dirinya sendiri dan orang lain tentunya. Karena apa? Kalian bisa percayakan orang setia dan sabar itu ada. Iya kan? Kalian kan banyak banget yang bilang, zaman sekarang emang ada cowok setia, cowok yang penyabar gitu, yang tulus. Nah contohnya apa? Contohnya Gading Martin ini gitu. Kalian bisa lihat dan kan lebih kayak percaya bahwa cowok itu masih ada yang seperti Gading Martin dan sesetia Nagita Slavina gitu kan. Nah iya kan, kita cukup dijadikan pelajaran, yang lalu biarlah yang berlalu, yang hilang kita lepaskan dan bersabar, terus bersabar guys. Banyak banget FYP, video FYP tentang kasus-kasus 19 detik ini, dimana kayak anaknya ini yang bernama Gempi, manggilnya tuh, aku pikir manggilnya tuh Gempi, ternyata Gempi ya, Gempi. Nah Gempi ini kan ya dia cerdas sekali, cantik, pinter gitu kan, aku aja gemes liatnya. Aku lihat di video tuh kayak pengen nangis gitu, karena dia adalah salah satu korban broken home, dimana anak broken home itu benar-benar dia tuh kayak struggling gitu loh, kayak berusaha untuk tetap kuat gitu, walaupun Gempi ini tuh masih kecil umurnya. So aku yang udah besar kayak gini udah sadar bahwa kayak pahitnya broken home itu terasa amat dalam, sampai ke tulang-tulang rusuk guys, bener. Dan karena harus berjuang sendirian gitu kan, sebagai perempuan, so harus bener-bener ekstra berjuang, bertahan hidup sendiri tanpa seorang ayah. Kasus broken home itu berbeda-beda guys. Ada yang masih beruntung gitu, ada yang sangat-sangat memilukan gitu kan. Nah ada seorang yang dimana dia itu broken home, anak ini tuh masih mendapatkan kasih sayang dari keduanya guys. Namun ada yang broken home, dia itu tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya guys. That is very sad. Itu benar-benar bikin sedih banget menurut aku sih guys, karena anak itu benar-benar harus disayangi, dikasihani, dan dinafkahi kan, tapi tidak untuk aku. Oke, jadi aku di sini aku mau curhat something, tapi ya nggak apa-apa ya curhatnya yang sedih-sedih ya guys. Nah di sini aku curhat di mana perjuangan hidup bener-bener pahit ya guys. Ada kalanya pengen balik ke masa kecil, tapi kalau balik ke masa kecil terus ya bosen gitu. Oke lah, menyenangkan sekali. Di masa kecil itu kita nggak merasakan sakit yang bener-bener sakit ke hati tulang-tulang ya guys. Hanya sakit di dengkul ketika jatuh dari sepeda ya. Namun sekarang itu rasanya kalau ada masalah itu bener-bener ke tulang-tulang rusuk guys. Nah itu bisa dinetralisir dengan kita berdoa, kita berbagi setelah kita kepada orang-orang yang terpercaya gitu. Itu bisa mengurangi rasa kesedihan kan, dan kegalauan serta kekhawatiran kita semua. Nah di sini buat kalian anak broken home, tetaplah semangat, kuat, and fight on. Kalian bisa, you can do it. Dan di sini kalian bisa lakukan what you want, apapun yang kalian mau. Cita-cita kamu masih panjang, ayolah raih cita-cita kamu sebisa mungkin, sekuat tenaga kalian. Banyak sekali kata-kata yang aku temui di mana seorang anak perempuan adalah cinta pertama ayah. Seorang ayah adalah cinta pertama anak perempuan. Pokoknya gitulah ya. karena aku tuh ya kalau baca itu beneran so sad. But aku beruntung sekali punya banyak orang-orang yang sayang, cinta sama aku, my friend, my family. Aku masih sama keluarga aku. But aku nggak sama ayah aku, my father, I don't know where, dimana kan. Karena dari kecil aku tuh emang udah diasuh dari nenek aku, kakek aku, nenek aku, tante aku, nah itu semua.
sampai ketika dewasa ketemulah sama ibu aku, dan sampai sekarang aku belum meet with my father, belum pernah bertemu dengan my dad, ayahku gitu. So bagiku tuh ayah aku adalah Selamat tahun baru ya guys. Wah, nggak terasa ya udah 2021. Welcome to 2021. Yeay. Apa ya? Angan-angan. Jadi ayah adalah ayah gitu, kayak asing banget gitu. Cukup kuat kalau masalah kasih sayang keluarga, tentang broken home, aku udah cukup kuat gitu menurut aku ya, karena udah kebal dari kecil. I with my auntie, with my grandma, grandpa, like that. Gak ada kayak gitu, aku pun sampai sekarang gak bakal tersenyum gitu. Jadi itu pun bisa menjadikan pelajaran yang paling berharga menurut aku, dimana aku dituntut untuk terus kuat, terus bersabar. But I believe with myself, aku percaya dengan diri saya sendiri, apapun aku bisa lakukan, aku bisa memecahkan masalah itu. But jangan sampai kita tuh apa-apa bisa sendiri, enggak. Pasti kita butuh orang lain, entah itu teman, sahabat, keluarga, karena kita tidak bisa hidup sendiri, you know. Walaupun ya guys, kalian punya harta sebanyak apapun, namun kalian sendirian. Contohnya, ya mungkin hidupnya sendirian, punya banyak harta, pasti kesepian kan. Nah, di sini jadi kayak kepikiran dimana kalau udah nikah nanti punya anaknya banyak gitu. Ya gitu, nggak hanya 1-2, biar anak aku tuh nggak kesepian gitu. Ya aku juga mikir ke situ gitu. Pasti di sini ada cita-cita yang pengen anaknya banyak, nggak cuma 1-2 ya kan. Oke, berarti sama dong kayak aku. Aku salut banget loh, dimana ada sebuah hubungan dan mereka tuh cerai gitu kan, dan ayah ini berusaha untuk anak-anaknya gitu. Jadi yang berjuang itu ayahnya ini untuk anak-anaknya, sampai dia pintar, cerdas, punya cita-cita, menggapai cita-cita, punya karir yang bagus, yang sukses. Itu itu luar biasa banget ayahnya, karena ayahnya mampu ada di belakang anaknya, dan bukan di belakang, di samping, di setiap sudut lah ya pokoknya. Luar biasa banget, karena nggak hanya seorang ayah, namun seorang ibu itu wow, luar biasa sekali. Dan aku belajar dari perjuangan seorang ibu tahun ini, bener-bener banyak banget pelajaran yang aku petik gitu ya. So gimana ada seorang ibu, karena seorang ibu ini kan pengorbanannya tuh luar biasa banget ya guys, tidak bisa diragukan lagi gitu, emang luar biasa sekali. Sampai-sampai aku ini melihat seorang ibu yang berjuang melahirkan anaknya, dan luar biasa sekali perjuangannya. Itu taruhan nyawa loh, taruhan nyawa loh. Aku 2 kali menemani ibu hamil dan memperjuangkan buah hatinya. Kayak kita nih yang udah gede nih, kalian harus menghormati orang tua ya. Karena apa? Karena orang tua itu bener-bener perjuangannya luar biasa guys. Jangan sampai sedikit aja diremehin. Ya, nggak hanya orang tua, orang-orang yang pernah berjasa buat kita, yang membesarkan kita. Karena kalau aku lihat tuh rasa sakitnya luar biasa loh ketika melahirkan. What? Really? Yes. Apakah kamu pernah merasakan? Belum, tapi kan aku akan jadi seorang ibu guys gitu. Jadi aku buat konten yang slow gitu, kayak hidup aku ini gitu. Oke, jadi buat kalian yang mungkin cita-citanya belum tercapai di tahun ini, semoga cepat tercapai, cepat terwujud. Buat kalian yang belum dapat momongan, belum dapat anak, belum dapat garis 2 merah, kalian harus tetap ikhtiar dan berusaha. Pasti you can do it, karena Allah itu maha pengasih dan maha penyayang.
So kalian gak boleh putus asa, karena aku lihat tuh ada seorang ibu di mana tuh dia menangis mengerung-ngerung karena dia tuh belum dikasih keturunan guys. Aduh, rasanya aku tuh sedih banget gitu. Semakin dewasa semakin kita peka terhadap sesuatu keadaan seseorang guys. Oke, that's true. Aku selalu berdoa, ya Allah berikanlah kemudahan terhadap ibu tersebut dan masa depan aku nanti. Semoga aku dimudahkan dengan apapun urusanku. Amin. Yang dimana di tahun 2020 ini yang belum tercapai, semoga tahun 2021 ini cepat tercapai guys. Amin ya. Doain ya, kita sama-sama doain ya. Di samping aku sedih, galau, bahagia, khawatir dan lain-lain, aku juga di sini tuh senang banget guys, karena aku tuh udah dimonet channelnya guys. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Pencapaian yang apa ya, menurut aku tuh walaupun kayak kecil gitu, tapi ini luar biasa buat aku sih. Jadi ini tuh kayak perjuangan yang nggak mudah gitu loh mas. Mas, lo semuanya gitu nggak mudah gitu, karena ini perlu banget. Karena di sini tuh aku berjuang banget setiap hari buat konten gitu. Gimana caranya biar ada yang klik video aku gitu kan. Dan alhamdulillah ya guys, terima kasih banget buat kalian semua yang udah nonton video aku. Terima kasih sekali. Karena ya aku seneng ketika aku buat video aku ditonton gitu dan di like, kemudian di subscribe, untung di share, untung lagi nggak di skip iklannya. Iya, jadi target aku monetisasi itu maybe Januari 2021. Namun akhirnya dimonet di Desember guys, kayak nggak nyangka banget kan. Kalian tahu nggak sih kalau buat konten itu benar-benar harus melawan rasa malas kita. Tapi kalau konten viral ini aku jadikan hobi aku, karena I like membawakan berita gitu. Aku suka membawakan sebuah berita. Karena kemarin aku udah buat vote ya guys. Udah lama sih, udah bulan yang lalu aku buat vote dan ternyata alhasil subscriber aku pilih aku menjadi pembawa berita, yaitu konten viral guys. Mengapa aku pilih konten viral ya? Karena kalian juga memilih itu gitu. Mungkin kalian juga menikmati video aku. Baca. Jadi di sini itu aku mau kayak nyiapin konten selain viral gitu. Dan maybe kedepannya aku bakal buat konten yang vlog with my friend. Karena aku maybe nggak mungkin stay di rumah aja, aku bakal keluar because pandemic. So maybe ketika aku udah kerja, kemungkinan aku mau buat konten-konten vlog. Ya doain aja ada waktu dan luang, dimana disitu aku bisa membagi waktu. Biasanya ya guys, kalau aku tuh waktunya itu mepet banget, kayak udah kerja atau apa, itu aku biasanya kayak rutin banget tuh buat video, beneran rutin banget. Jadi insya Allah ya guys, kalau aku udah di luar, in outside, aku bakalan sering-sering buat video buat kalian. Oke, mungkin sekian dari aku ya guys. Terima kasih udah klik video ini. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.